Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di pelajaran Mekanika Teknik dengan saya Elsa Rosmailina yang akan membahas materi bab keseimbangan gaya pada konstruksi balok sederhana. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan bab keseimbangan gaya pada konstruksi balok sederhana pada topik bahasan yang ketiga. Topik bahasan yang ketiga yaitu tentang konstruksi balok sederhana dengan beban merata dan beban campuran. Pokok bahasannya yakni mengenai bagaimana cara menghitung reaksi perletakan dengan beban merata dan beban campuran, yang akan dibagi ke dalam dua contoh soal. Yang pertama, beban merata, dan yang kedua, beban campuran, yakni gabungan beban terpusat dan beban merata. Contoh soal yang pertama, menghitung reaksi perletakan dengan beban merata. Diketahui sebuah balok struktur dengan panjang 5 meter ditumpu oleh tumpuan A, tumpuan sendi, dengan tumpuan B, tumpuan roll, dan diberi beban merata sepanjang balok sebesar Q sama dengan 2 ton per meter. Hitunglah reaksi perletakannya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Seperti biasa, kita tentukan terlebih dahulu reaksi perletakan yang terjadi sesuai dengan jenis tumpuan atau perletakannya. Dapat dilihat pada gambar berikut. Tumpuan A merupakan tumpuan sendi. Kita sudah membahasnya di video yang pertama, di mana tumpuan sendi hanya mampu menahan dua gaya, yaitu gaya vertikal dan gaya horizontal. Maka kita gambarkan gaya vertikal di tumpuan A dengan RAV. R adalah reaksi, A adalah tumpuan A-nya, dan V adalah gaya vertikal. Kita asumsikan arah RAV ke atas. Selanjutnya, gaya horizontal di tumpuan A digambarkan dengan RAH. R adalah reaksi, A adalah tumpuan A, dan H adalah gaya horizontal. Kita asumsikan arah RAH ke arah kanan. Selanjutnya, tumpuan yang kedua, yaitu tumpuan B. Tumpuan ini merupakan tumpuan roll, di mana tumpuan roll hanya mampu menahan satu buah gaya, yaitu gaya vertikal. Kita gambarkan gaya vertikal tumpuan B dengan RBV. R adalah reaksi, B adalah tumpuan B, dan V adalah gaya vertikal, dengan asumsi arah RBV ke atas. Reaksi-reaksi perletakan tersebut akan kita cari berapa besar nilainya dan arahnya. Karena ini merupakan beban merata, maka kita harus menghitung terlebih dahulu besar beban terpusatnya atau Q besar dengan rumus Q besar sama dengan Q kecil dikali L, di mana Q besar adalah beban terpusat, Q kecil adalah beban merata, dan L adalah panjang balok yang dibebani oleh beban merata. Kita hitung Q besarnya sama dengan Q kecil sebesar 2 ton per meter dikali dengan L-nya yaitu 5 meter. 2 dikali 5, maka didapatkan hasil Q besar adalah 10 ton. Setelah mengubah beban merata menjadi beban terpusat, sekarang gambarkan lagi Q besar untuk mengetahui letak dan jaraknya. Letak Q besar ada pada titik berat, yang dicari melalui perpotongan garis diagonal pada beban merata. Beban merata pada soal ini
berbentuk persegi panjang, sehingga perpotongan diagonalnya atau titik beratnya tepat di tengah-tengah panjang balok. Sehingga diketahui jarak Q besar dari titik tumpuan A adalah setengah dari panjang balok, yaitu 5 meter dibagi 2 sama dengan 2,5 meter. Selanjutnya masuk ke syarat keseimbangan yang pertama, yaitu syarat keseimbangan gaya horizontal. Sigma H sama dengan 0. Artinya seluruh jumlah gaya-gaya horizontal harus sama dengan 0. Gaya-gaya horizontal adalah gaya yang mendatar atau searah dengan sumbu batang. Dapat dilihat pada gambar balok sederhana tersebut, gaya horizontal yang ada hanya RAH, sehingga didapatkan RAH sama dengan 0. Hal ini dikarenakan hanya terdapat satu gaya horizontal, sehingga RAH otomatis bernilai 0. RAH sama dengan 0 artinya tidak ada gaya horizontal yang bekerja pada konstruksi balok sederhana tersebut, dan bisa dihilangkan agar memudahkan perhitungan. Selanjutnya syarat keseimbangan yang kedua, yaitu syarat keseimbangan momen. Sigma M sama dengan 0 artinya seluruh jumlah momen harus sama dengan 0. Pada soal ini, balok ditumpu oleh dua tumpuan, yaitu tumpuan A dan tumpuan B. Ambil salah satu untuk menjadi titik tinjau. Contoh, kita ambil titik tinjau di titik B sebagai acuan keseimbangan momen. Sigma MB sama dengan 0. Perlu diingat bahwa rumus momen adalah gaya dikali dengan jarak. Gaya-gaya yang bekerja pada balok sederhana ini antara lain RAP, Q besar, dan RBP. Sedangkan jarak adalah jarak tegak lurus gaya dengan titik tinjaunya. Contoh, momen gaya Q besar, maka jaraknya adalah dari titik Q besar ke titik tinjau B, yaitu sepanjang 2,5 meter. Untuk mempermudah perhitungan, urutan gaya kita hitung dari kiri ke kanan. Hal ini juga dilakukan agar tidak ada gaya yang terlewat atau tidak terhitung. Kita mulai perhitungan. Sigma MB sama dengan 0. Kita mulai dari gaya yang paling kiri, yaitu RAP. Arah perputaran gaya RAP terhadap titik tinjau B akan berputar searah jarum jam, sehingga nilainya positif dikalikan dengan jarak RAP ke titik B. Selanjutnya gaya Q besar. Arah perputaran gaya Q besar terhadap titik tinjau B akan berputar berlawanan arah jarum jam, sehingga nilainya akan negatif dikalikan dengan jaraknya, yaitu dari Q besar ke titik B. Terakhir yaitu gaya RBP. Karena letak gaya RBP ini tepat pada titik B, maka kita anggap positif. Lalu kita kalikan dengan jaraknya dari titik RBP ke titik B. Sama dengan 0. Setelah itu, masukkan besar angka-angka yang sudah diketahui. Positif RAP dikali 5. 5 itu dari mana? 5 itu adalah jarak RAP ke titik B. Lalu negatif Q yang besarnya 10 ton dikalikan dengan jarak dari titik Q ke titik B, yaitu di tengah-tengah balok, sehingga 5 meter dibagi 2, yaitu 2,5 meter. Lalu positif RBP dikalikan dengan jaraknya dari titik RBP ke titik B, yaitu 0. Sama dengan 0. Selanjutnya kita hitung secara matematis. Positif RAP dikalikan dengan 5, negatif 10 dikali 5 per 2 sama dengan negatif 25, ditambah RBV dikali 0 sama dengan 0. Sehingga didapatkan persamaan positif RAP dikali 5 dikurang 25 sama dengan 0. Negatif 25 ini dipindah arahkan ke kanan
sehingga berubah tanda menjadi 25. 5 RAP sama dengan 25, sehingga RAP dapat diketahui dengan 25 dibagi 5, sehingga besar RAP sama dengan 5 ton. Hasil yang didapatkan bernilai positif, artinya arah asumsi gayanya sudah benar, yaitu ke atas. Nah, nilai RAP tersebut diketahui melalui perhitungan keseimbangan momen di titik B. Selanjutnya, syarat keseimbangan momen dengan titik tinjau di titik A untuk mencari nilai RBP. Sigma M, A sama dengan 0. Tetap untuk mempermudah perhitungan, urutan gaya kita hitung dari kiri ke kanan. Sigma MA sama dengan 0. Kita mulai dari gaya yang paling kiri, yaitu RAP, dikalikan dengan jarak dari RAP ke titik A. Selanjutnya, gaya yang kedua yaitu Q besar. Arah perputaran gaya Q besar terhadap titik tinjau A akan berputar searah dengan jarum jam, sehingga nilainya positif. Dikalikan dengan jaraknya, yaitu dari Q besar ke titik A. Lanjut, gaya yang terakhir yaitu gaya RBP. Arah perputarannya, gaya RBP terhadap titik tinjau A akan berputar berlawanan arah jarum jam, sehingga nilainya negatif. Dikalikan dengan jaraknya dari RBP ke titik A, sama dengan 0. Sekarang masukkan besar angka-angka yang sudah diketahui. Positif RAP dikalikan dengan jaraknya yaitu 0, karena letak RAP tepat di titik A, sehingga tidak mempunyai jarak. Lalu positif Q besarnya 10 ton dikali dengan jaraknya yaitu 5 dibagi 2 atau 2,5 meter. Negatif RBP dikalikan dengan jaraknya yaitu sebesar 5 meter sama dengan 0. Selanjutnya kita hitung secara matematis. RAP dikali 0 sama dengan 0, ditambah 10 dikali 5/2 sama dengan 25, negatif RBP dikali 5 sama dengan negatif 5 RBP. Sehingga didapatkan persamaan 25 dikurang RBP dikali 5 sama dengan 0. 25 kita pindahkan arahnya ke kanan sehingga berubah tanda menjadi negatif 25. Negatif 5 RBP sama dengan negatif 25, sehingga RBP sama dengan negatif 25 dibagi negatif 5. Hasilnya didapatkan RBP sama dengan 5 ton. RBP bernilai positif, artinya arah asumsi gaya benar yaitu ke atas. Dari syarat keseimbangan yang sudah dihitung, didapatkan nilai RAP sebesar 5 ton dan RBP sebesar 5 ton. Nilai-nilai tersebut tetap harus dikontrol hasil perhitungannya dengan syarat keseimbangan yang ketiga, yaitu syarat keseimbangan gaya vertikal. Sigma P sama dengan 0, artinya seluruh jumlah gaya-gaya vertikal harus sama dengan 0. Gaya vertikal adalah gaya-gaya yang tegak lurus dengan sumbu batang balok. Ingat perjanjian tanda, jika arahnya ke atas maka nilainya positif dan juga sebaliknya, jika arahnya ke bawah maka nilainya negatif. Kita hitung sigma V sama dengan 0, mulai dari gaya yang paling kiri yaitu positif RAP karena arahnya ke atas dikurang Q karena arahnya ke bawah dan ditambah RBP karena arahnya ke atas. Kita masukkan besar angka-angkanya. RBP sebesar 5 dikurang Q sebesar 10 ditambah RBP sebesar 5 sama dengan 0. 5 dikurangi 10, negatif 5 ditambah 5 sama dengan 0, hingga hasil akhirnya 0 sama dengan 0. Ketika hasil akhir 0 sama dengan 0, hal itu menunjukkan hasil perhitungan telah benar. Kesimpulannya, besar reaksi perletakan pada konstruksi balok sederhana di soal nomor 1 tersebut didapatkan RAP sebesar 5 ton dan RBP sebesar 5 ton.
Jika dilihat dari hasil perhitungan soal 1, didapatkan RAP nilainya sama dengan RBP, yaitu 5 ton. Perhitungan pada soal ini dapat menggunakan rumus cepat. Dengan ketentuan jika suatu balok sederhana dengan 2 tumpuan di kedua ujungnya dibebani oleh beban merata di sepanjang balok, maka besar beban yang diterima oleh kedua tumpuan tersebut akan sama. Masing-masing tumpuan akan memberikan reaksi vertikal sebesar separuh total dari beban tersebut. Rumusnya yaitu RAP sama dengan RBP sama dengan Q kecil dikali L dibagi 2. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Q kecil dikalikan dengan L merupakan rumus untuk mencari Q besar. Kita coba hitung soal 1 menggunakan rumus cepat. RAP sama dengan RBP sama dengan Q besar dibagi 2. Q besarnya 10 Newton dibagi 2 sehingga didapatkan nilai RAP sama dengan RBP yaitu sebesar 5 ton. Masuk ke contoh soal yang kedua, menghitung reaksi perletakan dengan beban campuran atau gabungan dari beban merata dengan beban terpusat. Diketahui sebuah balok struktur dengan panjang 10 meter ditumpu oleh tumpuan A yaitu tumpuan sendi dan tumpuan B yaitu tumpuan roll, diberi beban terpusat sebesar P sama dengan 10 ton yang berjarak 3 meter dari tumpuan A dan juga dibebani oleh beban merata sebesar Q sama dengan 2 ton per meter sepanjang 4 meter dari titik tumpuan B. Hitunglah reaksi perletakannya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Seperti biasa, kita tentukan terlebih dahulu reaksi perletakan yang terjadi sesuai dengan jenis tumpuan atau perletakannya. Dapat dilihat pada gambar berikut bahwa tumpuan A merupakan tumpuan sendi, di mana tumpuan ini hanya mampu menahan 2 gaya, yaitu gaya vertikal dan gaya horizontal. Mari kita gambarkan gaya vertikal di tumpuan A dengan RAV yang diasumsikan arahnya ke atas. Selanjutnya, gaya horizontal di tumpuan A digambarkan dengan RAH dan kita asumsikan arahnya ke kanan. Untuk tumpuan yang kedua, yaitu tumpuan B merupakan tumpuan roll, di mana tumpuan roll itu hanya mampu menahan 1 gaya, yaitu gaya vertikal. Kita gambarkan gaya vertikal di tumpuan B dengan RBP yang arahnya ke atas. Reaksi-reaksi perletakan tersebut akan kita cari berapa besar nilainya dan arahnya. Sama seperti pada contoh soal yang pertama, di contoh soal yang kedua ini juga terdapat beban merata, sehingga kita harus menghitung terlebih dahulu besar beban terpusatnya atau Q besar dengan menggunakan rumus Q besar sama dengan Q kecil dikalikan dengan L. Kita hitung Q besarnya, yaitu Q kecil sebesar 2 ton per meter dikalikan dengan L atau panjang beban meratanya, yaitu 4 meter. 2 dikali 4 sehingga didapatkan hasil Q besar sama dengan 8 ton. Setelah mengubah beban merata menjadi beban terpusat, sekarang gambarkan lagi Q besar untuk mengetahui letak dan jaraknya. Letak Q besar ada pada titik berat yang dicari melalui perpotongan garis diagonal pada beban merata. Sama seperti contoh soal 1, di sini juga beban meratanya berbentuk persegi panjang, sehingga perpotongan diagonal atau titik beratnya berada tepat di tengah-tengah L atau panjang beban meratanya. Sehingga diketahui jarak Q besar dari titik tumpuan B yaitu 2 meter dan jarak Q besar dari titik tumpuan A yaitu 8 meter. Selanjutnya masuk ke syarat keseimbangan yang pertama, yaitu syarat keseimbangan gaya horizontal. Sigma H sama dengan 0, artinya semua jumlah gaya
horizontal harus sama dengan 0. Dapat dilihat pada gambar balok sederhana tersebut, gaya horizontal yang ada hanya RAH, sehingga didapatkan RAH sama dengan 0. Hal ini dikarenakan hanya terdapat satu gaya horizontal, yaitu RAH, sehingga otomatis RAH bernilai 0. Dikarenakan nilai RAH sama dengan 0, maka RAH akan dihilangkan untuk mempermudah perhitungan selanjutnya. Masuk ke syarat keseimbangan yang kedua, yaitu syarat keseimbangan momen atau sigma M sama dengan 0. Artinya seluruh jumlah gaya momen harus sama dengan 0. Ambil salah satu tumpuan untuk menjadi titik tinjau. Contoh, kita ambil titik tinjau di titik B sebagai acuan keseimbangan momen. Sigma MB sama dengan 0. Untuk mempermudah perhitungan, urutan gaya kita hitung dari kiri ke kanan. Kita mulai perhitungannya, sigma MB sama dengan 0. Mulai dari gaya yang paling kiri, yaitu RAP. Arah perputaran gaya RAP terhadap titik tinjau B akan berputar searah dengan jarum jam, sehingga nilainya positif, dikalikan dengan jaraknya yaitu dari RAP ke titik B. Gaya yang kedua yaitu gaya P. Arah perputaran gaya P terhadap titik tinjau B akan berputar berlawanan arah jarum jam, sehingga nilainya negatif, dikalikan dengan jaraknya yaitu dari P ke titik B. Gaya yang ketiga yaitu gaya Q besar. Arah perputaran gaya Q besar terhadap titik tinjau B akan berputar berlawanan arah jarum jam, sehingga nilainya negatif, dikalikan dengan jaraknya yaitu dari Q besar ke titik B. Terakhir gaya RBP, karena tepat pada titik B maka kita anggap positif, lalu dikalikan dengan jaraknya yaitu dari RBP ke titik B sama dengan 0. Lalu masukkan besar angka-angka yang sudah diketahui. Positif RAP dikali dengan 10. 10 adalah jarak dari RAP ke titik B. Lalu negatif P yang besarnya 10 ton dikalikan dengan jaraknya dari titik P ke titik B yaitu 7 meter. Lalu negatif Q yang besarnya 8 ton dikalikan dengan jarak Q ke titik B yaitu setengah dari panjang beban merata atau 4 dibagi 2. Lalu positif RBP dikalikan dengan jarak RBP ke titik B yaitu 0 karena RBP tepat berada di titik B sama dengan 0. Lalu kita hitung secara matematis. Positif RAP dikali dengan 10, negatif 10 dikali 7 sama dengan negatif 70, negatif 8 dikali 4 dibagi 2 sama dengan negatif 16, positif RBP dikali 0 sama dengan 0. Lalu didapat persamaan RAP dikali 10 dikurang 86 sama dengan 0. Negatif 86 dipindahkan ke kanan sehingga berubah tanda menjadi positif. 10 RAP sama dengan 86. RAP sama dengan 86 dibagi 10 sehingga didapatkan RAP sama dengan 8,6 ton. Bernilai positif artinya arah asumsi gaya benar yaitu ke atas. Selanjutnya kita hitung syarat keseimbangan momen dengan titik tinjau di titik A untuk mencari besar nilai RBP. Sigma MA sama dengan 0, yakni titik tinjaunya di titik A. Tetap untuk mempermudah perhitungan urutan gaya kita hitung mulai dari kiri ke kanan. Kita mulai perhitungan sigma MA sama dengan 0. Dimulai dari gaya yang paling kiri yaitu RAP dikali dengan jaraknya yaitu dari RAP ke titik A. Gaya yang kedua yaitu P. Arah perputaran gaya P terhadap titik tinjau A akan berputar searah dengan jarum jam sehingga nilainya positif, dikalikan dengan jaraknya yaitu dari P ke titik A.
Gaya yang ketiga yaitu Ki besar. Arah perputaran gaya Ki besar terhadap titik tinjau A akan berputar searah dengan jarum jam, sehingga nilainya positif dikalikan dengan jaraknya yaitu dari Ki besar ke titik A. Gaya yang terakhir yaitu gaya RBP. Arah perputarannya gaya RBP terhadap titik tinjau A akan berputar berlawanan arah jarum jam, sehingga nilainya negatif dikalikan dengan jaraknya dari RBP ke titik A, sama dengan 0. Sekarang masukkan besar angka yang sudah diketahui. RAP dikalikan dengan jaraknya yaitu 0. Karena RAP berada pada tepat di titik tumpu A, sehingga tidak mempunyai jarak. Lalu positif P yang besarnya 10 ton dikalikan dengan jaraknya yaitu 3 meter. Lalu positif Q besar yang nilainya 8 ton dikalikan dengan jaraknya yaitu 8 meter. Lalu yang terakhir, negatif RBP dikalikan dengan jaraknya dari RBP ke titik A, yaitu 10 meter sama dengan 0. Selanjutnya kita hitung secara matematis. RAP dikali 0 sama dengan 0, ditambah 10 dikali 3 sama dengan positif 30, ditambah 8 dikali 8 sama dengan positif 64, dikurang RBP dikali jarak RBP ke titik A yaitu 10 meter sama dengan 0. Positif 30 ditambah 64 sama dengan positif 94, dikurangi RBP dikali 10 sama dengan 0. Lalu 94-nya dipindahkan arahnya ke kanan sehingga berubah tanda menjadi negatif 94. Negatif RBP dikali 10 sama dengan negatif 94. Jadi RBP sama dengan negatif 94 dibagi negatif 10. Sehingga didapatkan nilai RBP sama dengan 9,4 ton. Bernilai positif artinya arah asumsi gaya telah benar, yaitu arahnya ke atas. Dari syarat keseimbangan yang sudah dihitung, didapatkan nilai RAP sama dengan 8,6 ton dan nilai RBP sama dengan 9,4 ton. Nilai-nilai tersebut harus tetap dikontrol hasil perhitungannya dengan syarat keseimbangan yang ketiga, yaitu syarat keseimbangan gaya vertikal. Sigma V sama dengan 0. Ingat perjanjian tanda di mana yang arahnya ke atas maka nilainya positif, sedangkan yang arahnya ke bawah maka nilainya negatif. Kita mulai hitung dari gaya yang paling kiri. Positif RAP karena arahnya ke atas, dikurangi P karena arahnya ke bawah, dikurangi Q besar karena arahnya ke bawah, dan ditambah RBP karena arahnya ke atas sama dengan 0. Kita masukkan besar angkanya. Sehingga didapatkan 8,6 dikurangi 10 dikurangi 8 ditambah 9,4 sama dengan 0. Hasil akhirnya 0 sama dengan 0. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan yang telah kita lakukan sudah benar. Kesimpulannya, hasil besar reaksi perletakan pada konstruksi balok sederhana soal nomor 2 yang didapatkan adalah RAP sama dengan 8,6 ton dan RBP sama dengan 9,4 ton. Sekian materi tentang konstruksi balok sederhana dengan beban merata dan beban campuran yang telah saya sampaikan pada video kali ini. Juga menutup keseluruhan materi pada bab keseimbangan gaya pada konstruksi balok sederhana. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa untuk dipelajari kembali ya. Saya harap apa yang telah saya sampaikan dari video pertama sampai video terakhir akan bermanfaat dan berguna bagi yang telah menyimak. Sampai jumpa
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.